Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Zahara, NPM 2010-232. Saya dari Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Naurah Rila Anindya, NPM 2010-20167 dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah, asal kampus dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Kota Serang, Banten. Saya salah satu anggota dari kelompok 4. Oke, perkenalkan, nama saya Sariwani Siregar dari Universitas Jambi dengan NPM 200010200012. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Nur Safitri, NPM 17013010202. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan, NPM 2010-32073 dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, nama saya Inaya Nur Huria, asal dari Universitas Jambi dengan NPM atau NIM 20001020123. Perkenalkan, nama saya Widya Agustini dengan NPM 2010-221. Saya berasal dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pembahasan atau critical review dari artikel yang berjudul Faktor-faktor penyebab terjadinya fraud pada pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel yang kami review. Secara teoritis, fraud menurut Aldrich and Perry tahun 1985 adalah tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menipu pihak lain untuk keuntungan pelaku yang merugikan pihak yang menjadi korban. Biasanya para pelaku fraud itu dilakukan oleh oknum pimpinan dan pegawai yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja, dan bahkan pelakunya ada dari orang yang tugas fungsinya mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan dan juga menjalankan sistem pengendalian intern. Fraud akan semakin sulit terdeteksi bila dilakukan oleh pimpinan atau manajemen dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawannya. Pertanyaan yang sering timbul, mengapa oknum-oknum tertentu melakukan fraud? Mengapa pejabat tinggi dengan kedudukan dan penghasilan yang tinggi seperti para politisi pembuat keputusan dan bahkan lembaga peradilan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi? Demikian pula pimpinan LSM yang mempunyai misi memberantas korupsi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jawaban yang sederhana menjelaskan kebutuhan, serakah, dan peluanglah akar dari penyebab utama korupsi, seperti yang diungkapkan Tuan Kota tahun 2010. Berdasarkan pengamatan, beberapa kemungkinan penyebab keterlibatan pejabat dalam tindakan fraud adalah lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Misalnya, memperlakukan pegawai secara tidak wajar, berkomunikasi secara tertutup, dan tidak adanya mekanisme untuk menyampaikan setiap keluhan. Sistem pengukuran kinerja dan penghargaan yang tidak wajar sehingga karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil. Tidak adanya bantuan konsultasi pegawai untuk mengetahui masalah secara dini. Proses penerimaan karyawan yang tidak fair, serta kecerobohan atau tidak hati-hati mengingat motivasi seorang tidak dapat diamati mata telanjang. Sebaliknya, produk motivasi tersebut tidak dapat disembunyikan. Pentingnya mengkaji akar penyebab terjadinya fraud pertama, dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang pada akhirnya menghambat jalannya roda pemerintahan, sehingga tujuan dari pembangunan itu sendiri, yaitu mensejahterakan masyarakat, tidak akan pernah tercapai. Misalnya, tidak sedikit ditemukan dana-dana pembangunan yang ditunjukkan untuk infrastruktur dasar dan pelayanan publik terbengkalai karena dana-dana tersebut disalahgunakan oleh pejabat yang bersangkutan. Akhirnya, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. Hal ini juga mencoreng rasa keadilan masyarakat, dan karena itu, bagi siapa saja yang terbukti menyalahinya harus ditindak sebagai pembelajaran kepada yang bersangkutan dan pejabat lainnya. Hal yang kedua adalah bagaimana upaya agar siapapun pejabat sedini mungkin tidak melakukan kesalahan yang sama.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang pejabat melakukan fraud yang dapat merugikan keuangan negara, khususnya penyebab terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi atau mencari penyebab terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi atau pengungkapan faktor-faktor penyebab terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus penelitian ini didasari pada pemikiran bahwa fraud sangat berbahaya. Fraud dapat merusak struktur pemerintahan, menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan, serta sangat sukar diberantas. Fraud juga menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi swasta, inheren dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, distorsi antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah, tingginya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, rendahnya standar hidup masyarakat. Alasan penetapan objek penelitian pada pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara didasari pada kenyataan bahwa korupsi atau fraud di Indonesia pada level pemerintah Provinsi Sulut masuk top 10 atau top 10 korupsi se-Indonesia menurut laporan masyarakat ke KPK tahun 2011. Alasan lainnya bahwa instansi pemerintah PNS atau birokrat menempati urutan teratas dibanding dengan pimpinan perusahaan swasta dan anggota DPR atau DPRD Indonesia, hasil Indonesia Corruption Watch 2011. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi fraud atau kecurangan. Menurut ACFE atau Association of Certified Fraud Examiners, yaitu salah satu asosiasi yang berada di USA dan profesional bergerak di bidang pendeteksian dan pemeriksaan kecurangan, telah mengklasifikasikan kecurangan menjadi 3 tipologi atau disebut dengan fraud tree. Untuk tipe yang pertama yaitu asset misappropriation atau pencurian terhadap aset. Biasanya pelaku melakukan penyalahgunaan ataupun pencurian terhadap aset. Tipe ini merupakan tipe yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat dihitung. Lanjut, tipe yang kedua yaitu fraudulent settlement. Nah, pada tipe ini dilakukan oleh para pejabat ataupun eksekutif sebuah perusahaan. Yang dilakukan adalah memanipulasi ataupun merekayasa laporan keuangan, tujuannya untuk menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, ini tuh gunanya untuk mencari keuntungan, contohnya seperti menarik para investor dan kreditor. Dan terakhir, yaitu tipe yang ketiga, corruption atau korupsi. Nah, ini udah sangat familiar banget apalagi di negara kita, karena tipe ini merupakan tipe yang sering terjadi di negara-negara berkembang, contohnya negara Indonesia. Kenapa begitu? Karena masih rendahnya dan masih kurangnya menegakkan hukum dan juga tata kelola yang baik, sehingga fakta integritas seseorang ini masih diragukan atau masih dipertanyakan. Nah, tipe yang terakhir ini merupakan tipe yang paling sulit dideteksi karena adanya kerjasama dengan pihak lain. Karena adanya kerjasama ini menjadikan tipe ini timbulnya simbiosis mutualisme antara pihak satu dengan pihak lainnya. Biasanya adanya penyuapan. Maka dari itu ini sangat sulit untuk dideteksi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ternyata menurut Delft ada satu lagi tipologi dalam fraud, yaitu cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Berdasarkan dari namanya saja kita udah bisa tahu ya bahwa ini merupakan kejahatan karena kecanggihan sebuah teknologi. Nah, pada kejahatan ini tidak semua orang, kejahatan kecurangan ini tidak semua orang dapat melakukan, hanya orang-orang tertentu yang ahli di bidangnya yang dapat melakukan kecurangan ini. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seorang pejabat melakukan fraud di pemerintahan Sulawesi Utara. Di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah aspek tekanan terhadap pejabat menyebabkan terjadinya fraud. Alasan yang kedua adalah adanya kesempatan terhadap pejabat menyebabkan terjadinya fraud. Dan alasan yang ketiga adalah
alasan pembenaran terhadap pejabat menyebabkan terjadinya fraud. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu poin. Yang pertama adalah aspek tekanan terhadap pejabat menyebabkan terjadinya fraud. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan sekretaris inspektor, beragam tekanan yang dapat mempengaruhi para pejabat sehingga melakukan sebuah fraud dalam dunia kerjanya. Yang pertama adalah masalah keuangan, di mana dalam masalah keuangan ini pemicu utamanya adalah gaya hidup. Gaya hidup seorang pejabat yang mewah menjadi pemicu utama dalam melakukan kecurangan, di mana kemewahan pesta pora huru-hara tentu saja akan memerlukan biaya yang besar serta untuk aktivitas yang banyak. Sementara gaji dan berbagai tunjangan yang diperolehnya tidak dapat mencukupi atau tidak dapat memenuhi dari gaya hidupnya. Sehingga disinilah ketika seseorang memiliki gaya hidup yang glamor, ketika seseorang memiliki gaya hidup yang tinggi, dan dia akan menghalalkan segala cara untuk apapun untuk demi memenuhi kebutuhannya tadi yang telah ia anut dari beberapa waktu itu. Oke, selanjutnya adalah poin kedua, di mana adanya kesempatan terhadap penjabat dalam menyebabkan terjadinya fraud. Nah, di sini kita melihat ada 5 poin. Poin pertama itu adalah lemahnya disiplin atau punishment dari aturan memberi celah tindakan fraud. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa lamanya waktu penyesuaian atas implementasi sistem yang baru dapat memicu fraud. Selang periode tersebut, perpindahan dari sistem lama ke sistem yang baru tanpa standar operasi yang kuat membuka peluang terjadinya fraud. Nah, alasan yang kedua adalah kesempatan melakukan fraud juga dapat ditimbulkan dari aspek perencanaan, di mana dalam hal ini perencanaan yang tidak detail dan terprogram dengan baik akan menimbulkan kesempatan melakukan fraud. Tidak detailnya gambaran program atau baik bentuk, jumlah uang, dan masyarakat penerima akan membuka peluang terjadinya fraud. Salah satu bentuk nyata di lapangan adalah melakukan negosiasi nilai uang yang akan diberikan kepada penerima, atau misalnya kasus bantuan sosial. Saat ini juga kita melihat bahwa era pandemi saat ini banyaknya ketidaktepatan atau banyaknya penyalahgunaan dari dana sosial yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan disalahgunakan oleh para pejabat negara. Salah satunya terjadi di Sulawesi Utara. Memasuki alasan ketiga adalah alasan pembenaran terhadap pejabat menyebabkan terjadinya fraud. Nah, dalam hal ini perlu kita garis bawahi, terdapat pejabat melakukan fraud tanpa malu dan terang-terangan dengan alasan telah berbuat dan biasanya dilakukan oleh rekan kerjanya, atau menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa dari sejumlah dana yang besar. Pada kasus ini seringkali pelaksanaan program menyisakan anggaran yang seharusnya dikembalikan ke kas negara atau daerah, akan tetapi diupayakan sedemikian rupa dibagi-bagi kepada karyawan maupun bawahannya dan tidak disetor kembali sisa dari dana tersebut. Nah, hal inilah pemicu salah satu mengapa fraud itu dapat terjadi. Dan juga dapat kita ketahui bahwa dalam poin ini juga dihasilkan seorang pejabat itu melakukan fraud karena adanya atau sifat pembenaran tadi, di mana dia melihat dari pimpinan sebelumnya pernah melakukan hal yang sama, sehingga ketika dia diamanahkan menjadi seorang pimpinan pada hari itu dan dia telah melihat hal itu menjadi hal yang biasa saja karena telah dilakukan turun-temurun oleh pimpinan sebelumnya, maka dia akan meneruskan estafetnya pada masa kepemimpinannya. Dan hal inilah yang menjadi penyakit utama dalam permasalahan fraud yang terjadi di Sulawesi maupun di masa pemerintahan lainnya, baik di perusahaan, pemerintahan, dan lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai red flag. Red flag merupakan perilaku-perilaku yang menjadi indikasi terjadinya fraud. Kemampuan untuk mendeteksi red flag ini tidak hanya dimiliki oleh seorang akuntan publik, tapi bagi auditor yang bekerja di sektor publik juga harus mampu mengenali potensi-potensi yang dapat menyebabkan terjadinya fraud. Fraud pada sektor publik dapat berupa penyalahgunaan aset atau korupsi.
Berikut ini adalah red flag pada penyalahgunaan aset. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Gaya hidup seseorang pasti akan mengalami perubahan. Karena ketika mereka melakukan fraud atau kecurangan, mereka dapat apa yang mereka inginkan. Misal, mereka bisa mendapat gaya hidup yang lebih terpenuhi, fasilitas yang lebih baik. Nah, itu pasti dapat berpengaruh pada gaya hidupnya. Yang kedua, tidak berani menatap orang lain. Yang ketiga, tingkat kemarahan meningkat. Emosi seseorang tidak akan stabil apabila keadaan mereka dalam kegelisahan. Orang yang melakukan fraud kan pasti gelisah ya, takut kecurangannya itu diketahui orang lain. Kemudian yang keempat, histori kerja yang tidak biasa. Yang kelima, adanya perubahan sikap. Perubahan sikap ini pasti sangat terlihat karena orang yang melakukan fraud itu pasti berusaha menutupi kecurangannya tersebut, dan mereka pasti lebih tertutup. Kemudian yang terakhir, kecenderungan menyalahkan orang lain. Orang yang melakukan kesalahan itu cenderung menyalahkan orang lain karena mereka berusaha untuk menutupi kesalahannya sendiri. Yang selanjutnya adalah red flag pada korupsi. Yang pertama, adanya hubungan antara pegawai dengan otoritas tertentu. Sebagian besar korupsi dilakukan itu secara berkelompok, ibaratnya ada partner lain untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua, kelemahan untuk mengecek ulang persetujuan manajemen untuk pihak ketiga yang ada. Yang ketiga, anomali dalam pencatatan transaksi. Hal ini yang sering menjadi celah seseorang untuk dapat melakukan korupsi, yaitu pada saat pencatatan transaksi. Kemudian yang keempat, kerahasiaan antara hubungan pihak ketiga. Yang terakhir, anomali terhadap menyetujui vendor mana yang dipakai. Kelima hal tersebut dapat menjadi gejala atau indikasi seseorang yang melakukan fraud pada sektor publik dalam hal korupsi. Berikut adalah langkah-langkah implementasi red flag rule program. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Kebijakan dan prosedur yang digunakan harus wajar untuk mengidentifikasi red flag. Nah, dalam kebijakan dan prosedur harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko, sumber-sumber red flag, dan juga kategori red flag. Kemudian yang kedua adalah mendeteksi. Setelah red flag ini diidentifikasi, langkah selanjutnya yang harus dikembangkan adalah mendeteksi. Kemudian yang ketiga adalah tindakan korektif. Tindakan korektif dilakukan apabila red flag tersebut telah teridentifikasi dengan jelas. Kemudian langkah terakhir adalah evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengatasi resiko-resiko baru yang akan terjadi di kemudian hari. Mendeteksi profil pelaku fraud. Mendeteksi profil pelaku fraud disebut juga dengan profiling fraud, di mana profiling fraud merupakan upaya mengetahui profil seseorang dan kita dapat melakukan penyelidikan atau mendeteksi mulai dari faktor keturunan, dari segi bentuk fisik tubuh, ciri psikologis, dan psikiatris pada pelaku fraud. Profiling pelaku fraud bertujuan untuk memudahkan penangkapan pelaku fraud sehingga fraud tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Profiling tidak menunjukkan secara khusus ciri-ciri satu orang, melainkan memberi gambaran mengenai berbagai ciri dari suatu kelompok orang seperti rentang umur, jenjang pendidikan, kelompok sosial atau kelas atas, kelas menengah atau kelas bawah, bahkan kelompok etnis dan sebagainya. Para pelaku fraud. Pada dasarnya, fraud merupakan serangkaian ketidakberesan atau irregularities dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam perusahaan tersebut, di mana mereka melakukan tindakan kecurangan tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Yang melakukan fraud pada saat ini tidak hanya terbatas pada golongan atas, sudah banyak yang menyentuh pada lapisan pegawai bawah pada saat sekarang ini. Durasi dalam pendeteksian tindakan fraud secara umum berkisar sampai 12 bulan. Semakin tinggi jabatan seseorang dalam perusahaan tersebut, maka semakin lama pula pendeteksian fraud tersebut akan
Pelaku fraud yang pertama yaitu semua orang. Kenapa demikian? Semua orang dapat melakukan fraud karena didukung dengan kesempatan yang terbuka luas dan lingkungan yang tidak jujur meningkatkan kesempatan mereka atau kemauan mereka untuk melakukan tindakan fraud atau kecurangan ini. Baik itu orang memiliki pendidikan tinggi atau yang kita pandang jujur dan taat beragama, dan bahkan dari orang yang memiliki harta benda yang sudah banyak atau pada keluarga yang berada pula, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan fraud atau kecurangan ini. Yang kedua yaitu biasanya dilakukan oleh oknum pimpinan atau pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi, dan bahkan pelakunya pada perusahaan tersebut juga orang yang memiliki tugas dalam mengoperasikan sistem intern atau sistem operasi pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu para pejabat. Beberapa kemungkinan penyebab keterlibatan pejabat dalam tindakan fraud adalah lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Misalnya memperlakukan pegawai secara tidak wajar, berkomunikasi dengan secara tertutup, dan tidak adanya mekanisme dalam penerimaan keluhan. Sistem pengukuran kinerja dan penghargaan memiliki efek di mana para karyawan merasa tidak diperlukan secara adil karena tidak adanya bantuan konsultasi pegawai dan mengetahui masalah secara dini dan dalam proses kegiatan perusahaan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang peran akuntansi forensik dalam mengurangi terjadinya fraud atau kecurangan. Nah, seperti yang udah teman-teman saya jelaskan tadi mengenai fraud, jadi salah satu pencegahan yang bisa menanggulangi kejahatan fraud ada dua, yaitu dengan audit forensik dan juga akuntansi forensik. Nah, apa perbedaannya? Kalau secara umum, akuntansi forensik itu ilmu terapannya adalah accounting, auditing, hukum, dan juga kriminologi. Secara umum, akuntansi itu lebih ke hitung-hitungan ya teman-teman, sedangkan auditing itu lebih ke memastikan kebenaran atau kewajaran dari apa yang udah dilaporin. Terus kalau misalnya perbedaan perannya, bisa kita lihat dari kasus korupsi misalnya. Kalau akuntansi forensik itu lebih ngitung besarnya kerugian keuangan negara. Kalau misalnya audit itu lebih ke nyari tahu siapa pelaku tindak pidananya, bagaimana tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan lain sebagainya. Itu sih masuk ke audit investigatif lebih khususnya. Terus juga menurut Journal of Forensic Accounting dari Cambly, jadi akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Nah, maksudnya adalah akuntansi yang bisa bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif. Di satu sisi, akuntansi forensik itu juga dari perpaduan beberapa keahlian, yaitu dalam bidang audit atau pemeriksaan, dan juga investigasi atau investigatif. Kira-kira apa aja faktor pembedanya? Kalau akuntansi forensik itu sasarannya adalah hitung-hitungan ya tadi, berarti sasarannya itu secara keuangan teman-teman, yaitu dampak kerugian fraud secara keuangan. Kalau misalnya audit lebih ke ngebentuk opini atas kewajaran yang ada secara keseluruhan. Kalau misalnya tujuan, kalau akuntansi forensik itu ngebuat prediksi yang memadai apakah fraud tersebut benar-benar terjadi atau enggak, terus seberapa besar dampaknya. Terus kalau misalnya audit keuangan, dia lebih ke ngasilin laporan keuangan yang bisa diandalkan bagi pengguna laporan keuangan. Kalau waktu penugasan, audit itu prosesnya berulang, kalau misalnya akuntansi itu nggak berulang. Terus juga ada metodologinya. Kalau akuntansi forensik, metodologinya adalah dengan mereview data keuangan dan non-keuangan. Terus juga melakukan pencarian fakta, misalnya dengan cara interview untuk mendapatkan pengakuan dan untuk menentukan kerugian. Kalau misalnya audit, itu dengan bertanya, mengamati, memeriksa, dan melakukan perhitungan kembali transaksi akuntansi. Terus juga ada ruang lingkup, tentunya akuntansi forensik itu lebih spesifik. Kalau misalnya audit forensik itu, maaf, di sini maksudnya audit umum ya teman-teman, bukan audit forensik. Kalau audit umum ataupun audit keuangan itu lebih umum. Terus juga ada kecukupan sumber bukti. Kalau kecukupan sumber bukti akuntansi forensik itu apabila menghasilkan fakta yang menguatkan ataupun melemahkan tuduhan. Nah, itu kecukupan sumber buktinya. Kalau misalnya audit umum atau audit keuangan, itu selama bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nah, jadi teman-teman, akuntansi forensik ini juga dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti lembaga-lembaga keuangan kayak BPK, KPK, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di slide. Nah, buat lembaga hukum kayak kepolisian atau kejaksaan, mereka itu juga melaksanakannya, tapi mereka nggak punya akuntansi forensik sendiri atau in-house. Jadi kalau mereka melakukan penyelidikan dengan penekanan segi-segi hukum atau ketentuan perundang-undangan, pada tahap penyidikan yang udah agak lanjut misalnya, barulah nanti mereka melakukan interaksi atau bermitra dengan BPK, BPKP, KAP, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan kritik tanggapan. Yang pertama, kesimpulan. Penyebab utama kecurangan dikarenakan sistem dan orang. Sistem yaitu sistem pengelolaan keuangan itu sendiri, dan orang itu ya pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Pada kondisi tertentu, sistem yang baik dapat membuat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Dan jika pejabat yang baik, maka akan membuat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Sistem yang lemah dan pejabat yang tidak baik penyebab terjadinya kecurangan. Yang dimaksud sistem yang lemah adalah peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan tahapan-tahapan yang tidak dijalankan dengan baik, dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan manual. Orang yang tidak baik atau pejabat yang mempunyai sifat buruk seperti tamak, rakus, hidup melebihi kemampuan, banyak hutang, penjudi, peminum, pecandu, gemar dengan wanita, dan tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan sistem itu sendiri. Tanggapan. Di sini ada dua, yaitu kelemahan penelitian dan kekuatan penelitian. Kelemahannya yang pertama, bagian latar belakang penulis kurang menjabarkan alasan penelitian secara spesifik. Di sini penulis itu hanya menjabarkan sedikit tentang alasan penelitian tersebut. Yang kedua, penulis hanya terfokus pada segitiga kecurangan. Yang kita tahu kan, segitiga kecurangan itu ada tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Di sini penulis hanya memasukkan poin-poin wawancara dari hasil penelitian itu ke dalam 3 poin tersebut. Nah, yang ketiga, bagian hasil penelitian, penulis mengutip dari wawancara narasumber menggunakan bahasa daerah. Penulis hanya mengutip dalam bahasa daerah dan tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kekuatan penelitian. Yang pertama, dari segi abstraknya, aspek teoritisnya itu sesuai dengan penulisan dan aturan pada umumnya. Yang kedua, dari segi penulisan sudah rapi dan jelas, seperti rata kanan kiri. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang mudah dan jelas serta tidak bertele-tele. Menurut saya, orang awam sekalipun ketika membaca artikel tersebut dapat dimengerti karena menggunakan bahasa yang sangat jelas.